Halo anak-anak kelas 4. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, gembira, dan semangat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 3, yaitu tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Namun sebelumnya, silakan anak-anak baca teks yang ada di buku tematik. Silakan dibuka bukunya halaman 95 hingga 96. Nah, pada teks tersebut mau memberitahukan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, silakan anak-anak baca lalu pahami isi teks tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, ada tumbuhan yang terawat dan juga tidak terawat. Dan juga ada hewan yang terawat dan tidak terawat. Namun, apakah ciri-cirinya dari tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dan juga hewan tersebut? Nah, ciri-cirinya kita bisa simak bersama untuk tabel yang pertama ini. Untuk tumbuhan yang terawat, ciri-cirinya adalah daunnya berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Kalau yang tidak terawat ya kebalikannya. Lalu untuk ciri tumbuhan yang terawat yang kedua, batangnya kokoh dan tidak rapuh. Lalu untuk ciri yang ketiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Biasanya hama ataupun penyakit tumbuhan itu bisa terlihat dari daunnya. Daunnya itu ada putih-putihnya. Nah, itu biasanya tumbuhan tersebut terserang penyakit. Nah, untuk tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya adalah kebalikannya. Semua kebalikan dari tumbuhan yang terawat. Jadi anak-anak bisa lihat sendiri ya, bisa membandingkan mana tumbuhan yang terawat dan tidak terawat berdasarkan ciri-cirinya ini. Nah, lalu untuk hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, untuk hewan yang terawat, ciri yang pertama adalah tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Lalu ciri yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Nah, ciri yang ketiga, matanya terlihat jernih, terang, dan tidak berkeruh. Nah, untuk ciri hewan yang tidak terawat, itu kebalikan dari hewan yang terawat. Ya, tubuhnya ada yang lemas, tidak bertenaga, lalu bulunya juga kotor, rontok, dan matanya juga berair. Bahkan tidak bisa melihat. Nah, hewan yang tidak terawat ini bisa dijumpai ketika misalnya kalian memiliki hewan peliharaan burung. Nah, kalau kandangnya sudah dalam jangka waktu lama tidak dibersihkan, nah kandang yang kotor itu akan menyebabkan penyakit bagi burung itu sendiri. Dan bisa juga jika burung yang terkena penyakit tersebut bisa menularkan penyakit itu terhadap makhluk hidup yang lainnya. Nah, kalau hal ini dibiarkan, baik hewan ataupun tumbuhan yang tidak terawat, jika kita tidak segera menanganinya atau mengatasinya, apakah yang akan terjadi? Ya, betul. Mereka semua akan mati nantinya. Seperti itu, ya. Jadi inilah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, ayo kita berlatih bersama. Nah, silakan anak-anak buka bukunya halaman 97. Nah, lalu amati gambar berikut ini ya. Ini untuk latihan anak-anak. Anak-anak sudah tahu perbedaan ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Nah, kali ini silakan anak-anak berlatih untuk menentukan hewan dan tanaman atau tumbuhan yang terawat ya, sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, nanti bisa kalian centang ya. Contohnya, Ibu kasih contoh untuk baris yang pertama ini ya. Nah, baris yang pertama di buku sudah diberitahukan, oh gambar yang pertama ini merupakan tanaman yang terawat karena dilihat daunnya segar-segar dan berwarna hijau. Nah, kita lihat untuk gambar yang kedua, kambing ini. Bagaimana dengan kambing ini? Ya, kambingnya terlihat dia gemuk, lalu juga bersih ya bulunya. Nah, berarti kambing ini juga terawat ya. Nah, ini bisa kalian centang. Nah, gambar yang ketiga. Untuk daun ini, coba dilihat daunnya hijau tapi ada bercak coklatnya dan juga
pinggirannya udah kuning-kuning. Wah, ini udah tanda-tanda kalau daun ini mulai layu. Berarti tanaman ini tidak terawat ya. Nah, yang untuk kuda, gambar kuda ini bagaimana? Iya, gambar kuda ini sangat sehat ya. Lihat, badan yang besar, terus juga gemuk, dan juga bersih untuk bulunya, rambutnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti silakan anak-anak lanjutkan lagi, tentukan dari gambar di bawah ini yang merupakan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih upaya atau usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Salah satunya adalah dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Tujuan penghijauan itu untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak. Nah, dan juga bisa membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan dari Ibu, apakah lahan kosong ini sedap dipandang? Coba dilihat. Nah, ditambah lagi, lahan ini kotor. Jawabannya tentu tidak ya. Udah lahan ini kotor berarti kan tidak sedap dipandang. Dan ini pun juga merupakan sumber penyakit karena sampah berserakan di mana-mana. Dan juga tidak sedap juga ya untuk dihirup udaranya. Nah, penghijauan bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita, semisal di halaman rumah belakang atau di halaman depan ya. Nah, jika ada lahan kosong, kalian bisa menanaminya dengan tanaman. Nah, hal tersebut dilakukan juga akan menyegarkan kembali tanah di lahan tersebut. Nah, salah satu tadi cara menghijaukan lahan tersebut adalah dengan menanam tanaman atau tumbuhan, terutama yang bermanfaat bagi kita, ya, ataupun berkhasiat. Contohnya seperti tanaman obat. Nah, tanaman obat ada banyak ya, ada kencur, kunyit, jahe, dan yang lain sebagainya bisa kalian temukan sendiri. Nah, kenapa bermanfaat? Karena coba kita simak bersama contoh manfaat tanaman obat di bawah ini. Nah, ada macam-macam ya. Yang pertama ada temulawak dengan masing-masing manfaatnya ya, bisa mengobati sakit kuning, diare, pegal-pegal, dan juga yang lain sebagainya. Nah, di sini juga ada daun sirih dengan manfaatnya sendiri, dan ada daun seledri yang ini khas juga untuk menurunkan tekanan darah. Terus juga ada jeruk nipis, ada kunyit. Nah, masih banyak tanaman obat yang lainnya, bisa anak-anak eksplor lagi beserta dengan manfaatnya. Nah, tanaman obat ini bisa kalian tanam juga di rumah ya. Jadi bisa nanti seketika sudah saatnya kalian bisa memanennya dan bisa kalian konsumsi. Nah, bagaimana sih cara mencintai tumbuhan dan hewan? Silakan dicek. Kita simak bersama untuk peta konsep berikut ini. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ini masih ada banyak lagi ya, Nak ya. Jadi tidak hanya ini saja. Tidak hanya tidak melukai hewan, terus memberi makan hewan peliharaan secara rutin, terus juga menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, dan masih banyak cara lainnya yang bisa kalian lakukan untuk mencintai tumbuhan dan hewan, sehingga tumbuhan dan hewan itu sendiri bisa terawat. Ya, dan kelestariannya pun juga bisa kita jaga bersama. Seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini mau mengajak anak-anak sekalian untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di bumi kita khususnya. Terutama bagaimana cara kita menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang sudah sangat baik diciptakan Tuhan untuk kita. Maka dari itu kita pun juga memiliki kewajiban untuk menjaga hewan dan tumbuhan tersebut, serta kita lestarikan bersama. Ya anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran tema 3 hari ini, dan ini adalah materi tema 3 yang terakhir. Nah, nanti untuk jadwal penilaian hariannya, ditunggu informasi dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih anak-anak, kita sudah belajar bersama. Dan nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.